Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, lagi kabar yang cukup panas kini datang dari kelompok negara-negara Arab yang selama ini selalu sibuk berkuar-kuar mengecam tindak tanduk Israel. Tapi di lapangan faktanya ternyata negara-negara Arab ini pun malah tak berani sedikit pun memberi sanksi kepada Israel. Ibarat berantem marah mulut doang yang ngomel kuar-kuar sampai berbusa guys. Lantas pertanyaannya, apakah alasannya mengapa mereka seolah-olah takut memberi sanksi kepada Israel? Setelah ini kita bahas guys. Dan kemudian nanti kabar kedua yang tak kalah panas juga datang dari Presiden Jokowi, Presiden Indonesia yang baru-baru ini melontarkan 4 tuntutan keras soal konflik Israel-Palestina dalam KTT luar biasa kelompok negara-negara Islam alias KTT Oki di Arab Saudi guys. Nah, lantas pertanyaannya, apa sajakah 4 tuntutan Indonesia dalam pertemuan geng kelompok negara-negara Islam seluruh dunia itu? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bicara, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu guys. Oke, kabar pertama datang dari kelompok negara-negara Arab tetangga-tetangganya Palestina yang kini masih sibuk ngomel-ngomel marahin Israel, tapi marahnya cuma di mulut doang guys. Nah, pertanyaannya kini, mengapa tak ada negara yang berani memberi sanksi kepada negara Zionis Israel ini? Mengapa berbeda sekali dengan sikap dunia kepada Rusia? Padahal beberapa waktu lalu negara Palestina jelas-jelas telah menyerukan agar seluruh negara melancarkan sanksi ekonomi dan politik ke negara Israel guys. Nah, admin rangkum dari beberapa sumber berita berikut yang diambil menurut beberapa pengamat internasional. Fenomena ini pun ternyata disebabkan oleh karena negara-negara Arab tidak kompak dan memiliki sikap masing-masing dalam menanggapi tindak tanduk Israel di Palestina. Negara-negara Arab ini pun disebut tidak satu suara dan tidak satu tindakan. Bahkan mereka dari dulu kebanyakan bergerak sendiri dan rata-rata bentuknya cuma sebatas kecaman. Padahal menurut Bapak Sahroni, seorang pengamat hubungan internasional mengatakan bahwa Israel bisa saja ketakutan jika ada tindakan terstruktur dan kolektif dari negara-negara Arab guys, di mana tindakan kolektif itu contohnya ya seperti memutus hubungan diplomatik dengan Israel. Kemudian selain itu, sejumlah negara Arab seperti Yordania, Mesir, Uni Emirat Arab, hingga Bahrain telah menjalin hubungan dengan Israel guys. Bahkan beberapa negara Arab ini pun juga sudah terkait dengan perjanjian Abraham Accord dengan negara Israel. Padahal sebagai negara Israel pun sebenarnya mustahil hidup sendiri tanpa berhubungan dengan tetangganya. Dan jika tetangga-tetangganya ini mengakhiri hubungan, maka pastinya bakal membuat Israel berpikir ulang untuk melanjutkan serangan ke Gaza Palestina. Nah, kemudian selain itu, pengamat lain dari Universitas Indonesia yaitu Bapak Yon Mahmudi pun menilai bahwa banyak negara-negara Arab yang bergantung ke Amerika Serikat dan secara langsung malah dengan Israel guys. Mereka sangat bergantung soal senjata dan negaranya dari negaranya kakek Joe Biden Amerika ini. Sehingga dampak normalisasi Israel dengan negara-negara Arab ini pun akhirnya menjadikan mereka tak bisa melakukan sanksi-sanksi ekonomi seperti contoh beberapa negara Arab seperti Mesir dan Yordania yang jelas-jelas merupakan tetangganya Palestina, kini telah menjalin hubungan diplomatik dengan negara Israel guys. Dan kini malahan banyak negara-negara Arab yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel merasa khawatir bahwa penerapan sanksi akan merusak hubungan tersebut. Kemudian selanjutnya dibayangi oleh faktor ekonomi guys. Negara-negara Arab ini pun juga merasa khawatir jika sanksi terhadap Israel malah akan merugikan ekonomi mereka sendiri. Pasalnya banyak negara-negara Arab memiliki hubungan perdagangan yang luas dengan negara Israel.
Kemudian faktor yang juga membayangi adalah faktor militer, di mana dewasa ini Israel pun terkenal dengan militernya yang disokong oleh berbagai macam alutsista canggih guys. Bahkan mereka pun memiliki armada jet tempur siluman F-35 dengan spek khusus untuk angkatan udaranya yang disebut dengan F-35 ADR. Selain itu, negara Israel pun juga di backing penuh oleh sekutu utamanya yaitu Amerika, sehingga hal ini pun pastinya bakal membuat khawatir negara-negara Arab jika harus berkonflik dengan Israel lagi seperti dulu guys. Kemudian perbedaan pandangan dan permasalahan antar negara-negara Arab seperti misalnya Yaman, Arab Saudi juga membuat mereka tidak bisa kompak guys, tidak bisa satu suara untuk menyatukan kekuatan dalam membela Palestina, sehingga akibat hal ini banyak negara-negara Arab yang lebih memilih main aman guys, ketimbang harus membela penuh saudaranya sendiri yaitu Palestina. Nah, sebenarnya cukup amsyong nih guys. Oke, kemudian kabar selanjutnya dalam KTT Oki di Arab Saudi 11 November kemarin, pemimpin kita Presiden Indonesia pun ternyata juga menyampaikan 4 tuntutan keras di hadapan para pemimpin negara-negara muslim seluruh dunia guys. Tak main-main, dikutip dari CNN Indonesia, tuntutan pertama yang diminta Bapak Jokowi pun adalah harus mengadakan gencatan senjata segera dari Israel, karena tanpa gencatan senjata situasi di Gaza bakal semakin memburuk. Kemudian yang kedua, beliau juga meminta mempercepat dan memperluas bantuan kemanusiaan ke Palestina, dan beliau berharap negara-negara Oki, geng-geng negara-negara Islam bisa mengusulkan mekanisme bantuan yang berkelanjutan kepada Gaza Palestina. Kemudian yang ketiga, Bapak Jokowi pun juga meminta geng Oki, geng negara-negara Islam ini agar menggunakan semua cara, semua lini untuk menuntut pertanggungjawaban Israel terhadap tragedi kemanusiaan di Palestina. Dan terakhir, Bapak Jokowi pun mendesak Oki agar perundingan damai dimulai lagi demi terwujudnya solusi dua negara atau two-state solution antara Palestina dan negara Israel. Nah, inilah isi 4 tuntutan keras Indonesia kepada Oki, organisasi kerjasama Islam, agar mau bergerak lebih nyata membantu negara Palestina lepas dari tragedi kemanusiaan yang sangat besar ini guys. Nah, lepas dari semuanya hal itu, mari kita doakan agar kedua belah pihak yang kini sedang bertikai dapat segera berdamai, sehingga rakyat sipil yang tidak bersalah dapat hidup dengan aman, tentram, dan damai secara berdampingan ya guys. Amin. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus. Demi Indonesia maju. Salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys. Terima kasih.